Muhammad bin Hibban al-Busti rahimahullah ta'ala. Wa ansyadani Muhammad bin Abdullah al-Baghdadi. Ayyuhat talibu fakhran bin nasab. Innaman nasu li ummin wa li ab. Hal tarahum khuliqu min fiddah aw hadidin aw nuhasin aw dhahab. Aw tara fadlahum fi khalaqahum apa fi khalqihim hal siwa lahmin wa 'azmin wa 'asab. Innamal fadlu bi hilmin rajihin wa bi akhlaqin karamin wa adab. Dzaka man faqara fin nasi bihi faqa man faqara minhum wa ghalaba. Masyaallah. Beliau mengatakan, telah membuat bait syair kepadaku Muhammad bin Abdullah al-Baghdadi. Saya terjemahkan dulu secara letterlek, nanti kita bahasa bebas. Catat. Penting, bagus. Supaya kita, ini bagus sekali kita nih, khususnya kita orang Sulawesi. Nah, coba lihat, bagaimana? Wahai orang-orang yang mencari kebanggaan dengan nasab. Coba lihat. Wahai orang-orang yang mencari kebanggaan dengan nasab. Ketahuilah hanyalah manusia itu dari ibu dan bapak. Apakah Anda melihat manusia itu diciptakan dari perak atau besi atau tembaga atau emas? Ataukah apakah Anda melihat kemuliaan mereka itu pada bentuk ciptaan mereka? Padahal bukankah manusia itu hanya terdiri dari daging, tulang, dan saraf atau urat? Nah itu coba lihat. Ketahuilah wahai manusia bahwasanya kemuliaan itu dengan satu sifat hilm. Sudah tahu hilm ya, yang kita sudah bahas, yaitu sabar tingkat tinggi, atau bahasanya Imam Ibnu Hatim rahimahullah, yaitu mampu membalas, memaafkan dalam keadaan mampu membalas. Ketahuilah bahwa hanyalah kemuliaan itu dengan hilmin rajihin, hilmin yang kuat. Yang kedua dengan akhlak yang mulia, dan yang ketiga adab. Itu kemuliaan. Dzaka man fakhara fin nasibi. Sebagian manusia dia merasa bangga pada manusia dengan poin yang pertama tadi itu, dengan nasab, dengan keturunan, latar belakang. Faqaman fakhara minhum wa ghalaba. Sedangkan mereka ini dikalahkan dengan orang yang mulia dengan sebab hilm tadi itu, akhlak yang mulia dan adab. Nah, ini bahasa letterleknya. Kita bahasa bebaskan. Wahai orang-orang yang mencari kemuliaan dengan nasab, dengan garis keturunan, dengan semisalnya, jangan kalian bangga dengan itu, karena manusia hanyalah berasal dari ibu dan bapak. Tidaklah manusia kecuali bukanlah manusia itu diciptakan dari perak atau emas atau besi atau tembaga. Dan bukanlah kemuliaan manusia itu dengan bentuk penciptaan mereka, karena manusia diciptakan dari daging,
tulang, dan saraf. Cuma itu. Hanyalah kemuliaan itu didapatkan dengan ketakwaan. Ketakwaan di sini beliau mensaranya hilm, akhlak yang kiram, akhlak yang mulia dan adab. Ya. Dan siapa yang mencari kebanggaan, kemuliaan, ketinggian dengan nasab, keturunan, harta, jabatan atau dunia, atau yang jangan dilupa juga suku, maka orang-orang yang bangga dengan ini akan terkalahkan, akan terendahkan dengan orang-orang yang mulia dengan ketakwaan. Insyaallah. Bagus ya? Jadi jangan kita mencari, kata bait syair ini, jangan kita mencari kemuliaan, kebanggaan, keutamaan, keagungan, ketinggian itu dengan nasab. Karena semua manusia itu dari bapak dan ibu. Ya betul. Maksudnya dari daging, darah, dan saraf. Bukan dari emas, bukan dari perak, bukan dari nasab. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la fadla li arabi ala ajam. Wal ajam al arab. Wal aswad ala wal abyad ala aswad. Wal aswad ala abyad. Kulluhum min adam wa adamu min turab. Inna akramakum minallahi atqakum. Tidak ada keutamaan ya orang Arab atas orang Ajam. Begitu pula orang Ajam merasa bangga mulia di atas orang Arab. Dan atau yang berkulit putih mulia di atas kulit hitam. Yang kulit hitam bangga dengan mulia di atas kulit putih. Tidak. Semuanya dari Adam dan Adam dari tanah. Nah, ya. Hanyalah yang mulia di antara kalian siapa yang bertakwa pada Allah. Coba lihat. Nah. Kemudian wa ansyadani Muhammad bin Nasr bin Hanbal. Jadi di sini beliau Imam Abu Hatim memberikan pada kita bahwasanya kemuliaan itu syahidnya, kemuliaan kalau kita ingin dapatkan itu dengan mempelajari adab. Nah, dengan mempelajari adab. Kemuliaan itu terletak pada adab, bukan pada nasab, bukan pada keturunan, bukan pada apa yang disebutkan pada poin-poin sebelumnya. Nah, jangan kita bangga dengan nasab kita. Tapi kita bangga dan mulia yang tidak perlu kita besar-besarkan, kita pamer, yaitu dengan ketakwaan dan amal soleh. Itu yang kita banggakan. Nah, baik. Wa arsyadani Muhammad bin Nasr bin Naufal qala arsyadani Abdul Aziz bin Ahmad bin Bakar Imam Masjid Makkah ma hullatun nusijat bid-durri wa dhahab illa wa ahsana minha al-mar'u bil adab. Masya Allah. Kata beliau, bukanlah perhiasan yang indah itu, coba, bukanlah pakaian atau perhiasan yang indah itu yang ditenun. Tahu tenun tak? Yang dibuat dari mutiara dan emas. Nah, bukanlah namanya pakaian yang indah, kemuliaan itu pakaian yang cantik, yang mulia, yang mewah, yaitu yang ditenun dari dengan mutiara dan emas. Akan tetapi hanyalah pakaian yang indah itu adalah pakaian seseorang yang dihiasi dengan adab. Nah, ya, walaupun zaman sekarang tak balik sudah. Walaupun zaman sekarang tak balik, ya, penampilan yang lebih diutamakan, penampilan casingnya. Nah, walaupun adabnya ya setelah ditelusuri, diteliti, tidak seperti penampilannya. Nah, ini perkataan salaf. Bahwasanya bukanlah pakaian yang mewah, yang istimewa, yang indah, yang mulia itu apa yang ditenun dengan mutiara dan emas. Akan tetapi pakaian yang paling bagus bagi seseorang adalah pakaian yang dengan adab. Nah, kalau ingat ya,
adab yang sudah disebutkan oleh Imam Hatim yang kita sudah bahas semalam. Nah, ya. Kemudian ansyadani Muhammad bin Abi Ali Al-Khalladi qala hadatsana Ahmad bin Muhammad Al-Masruqi qala hadatsana Muhammad bin Husain Al-Burjulani qala hadatsana Abu Umar Al-Umari qala hadatsana Abdullah bin Salam bin Mirdas An-Nabi rahmatullahi alaihi qala li rajulin man hukama'ul furs aqrabul qarabatil mawaddatu da'ima wa afdalul mawarratu al-abna'a husnul adab. Qala Abu Hatim afdalu ma warratha abun ibnan tanahu hasan wa adabun nafi' wal kharasu indi khairun minal bayan bil kadhib kama anna al-hasura khairun minal aqil fayajib al aqil ayyudkiya qalbahu bil adab kama yudkiya an-nara bil hatab lianna man lam yudki qalbahu hana hatta yaswadda wa man ta'allama al-adaba fala yattakhidhu lil mumarati uddatan wala lil mubarati malja'an walakin yaqsudu qasd al-intifa'i bi nafsihi wal ista'ina bihi ala ma yuqarribuhu ila barihi. Baik. Telah menceritakan pada kami Muhammad bin Ali bin Abi Ali Al-Khalladi. Beliau mengatakan telah menceritakan pada kami Ahmad bin Muhammad Al-Masruqi. Beliau mengatakan telah menceritakan pada kami Muhammad bin Husain Al-Burjulani. Beliau mengatakan telah menceritakan pada kami Abu Umar Al-Umari. Beliau mengatakan telah menceritakan pada aku Abdullah bin Salamah bin Mirdas. An-Nabihi dari bapaknya beliau mengatakan, ada seseorang yang bertanya padaku, siapakah ahli hikmah dari kalangan Persia? Berkata, saya ulangi, seseorang dari orang ahli hikmah dari Persia telah berkata padaku, seorang ahli hikmah dari negeri Persia. Perhatikan baik-baik, perkataan beliau ini sangat bagus bagi kita semua. Catat. Abdullah catat. Kata beliau, kerabat yang paling dekat dengan kita, dengan seseorang, kerabat dengan kita. Kalau kita ingin mengetahui kerabat yang paling dekat dengan diri kita, adalah al-mawaddatu da'imah, yang dia memiliki rasa cinta kepada kita dengan daimah, berkesinambungan. Itu namanya kerabat yang paling dekat. Sedekat-dekatnya kerabat sudah India. Yaitu rasa cintanya pada kita itu berkelanjutan, berkesinambungan. Maksudnya apa? Ketika senang dia ada bersama kita, ketika susah dia tidak lari dari kita. Ya apa tidak? Sekarang aduh, zaman modern ini repot. Kerabat itu dalam keadaan senang semua mengaku kerabat. Ketika kita susah, aduh. Nah itu repot. Dan yang lebih repot lagi, ketika sedang sakit-sakitnya, tidak ada yang datang jenguk. Ketika sudah ada kain putih, semua mengaku keluarga. Ini lebih repot ini. Dari pengurusan jenazah semua mau ikut campur. Nah ini dia. Berkata kepadaku seseorang dari ahli hikmah dari Persia, kerabat yang paling dekat, sedekat-dekatnya kerabat adalah al-mawaddatu da'im, yang dia sangat cinta pada kita dalam berkesinambungan, suka dan duka, lapang maupun sempit, dalam keadaan sakit maupun sehat. Di situ kalau kita mau lihat kerabat, siapa kerabat yang sesungguhnya. Nah, kiaskan yang lainnya. Mau tahu sahabat yang paling dekat ya sudah begini. Kiaskan yang lainnya, teman yang dekat yang paling mau sudah begini. Dalam suka dan duka dia bersama kita. Bukan dalam keadaan senang saja, dalam keadaan lapang saja, dalam keadaan sehat saja, dalam keadaan di atas saja. Ini bukan kerabat yang sedekat-dekat. Baik, itu yang pertama. Wa afdalu ma warasal abau al-abna husnul adab. Dan seafdol-afdolnya
warisan bapak kepada anaknya itu adab yang baik. Nah, ya, adab yang baik. Makanya jangan, sebagaimana saya sudah sampaikan sebelumnya, kalau orang tuamu marah, orang tuamu keras, tegas, namun dia sebutkan alasannya itu, jangan kamu marah. Jangan kamu tidak terima. Jangan kamu jangan tersinggung. Apalagi dendam, waliyadzubillah, atau durhaka. Nah, kita sudah sebutkan dalilnya yang banyak ya. Nah, diantaranya kita sudah sebutkan kisah Abdullah bin Umar dan yang lain. Nah, itu dua. Perkataan Allah hikmah padaku. Bahwasanya kerabat yang paling dekat adalah dia memiliki rasa cinta yang berkesinambungan dalam suka dan duka, lapang maupun sempit, di atas atau di bawah, dalam keadaan sehat maupun sakit. Dan yang kedua, yaitu seafdal warisan bapak kepada anaknya husnul adab. Kemudian berkata Imam Abu Hatim rahimahullah, beliau mensarah sekarang perkataan itu, seafdolnya warisan bapak kepada anak adalah ujian yang bagus dan adab yang bermanfaat. Adab yang bermanfaat. Kita sudah pelajari, ingat betul. Adab yang dimasukkan oleh Imam Abu Hatim di sini adalah yaitu adab kepada Allah, hablum minallah, dan hablum minan nas. Baik. Kemudian faedah berikutnya kata Imam Abu Hatim, wal kharasu, orang yang bisu di sisiku, kata Imam Abu Hatim, beliau ahli hadis ya, yang beliau mempunyai kitab itu Mu'jam Abu Hatim, orang yang bisu di sisiku lebih baik daripada orang yang pintar bicara tapi berdusta. Nah itu, orang yang bisu di sisiku lebih baik, lebih afdol daripada orang yang pintar menjelaskan tapi banyak dustanya. Nah begitu ya. Kenapa ya? Kalau orang bisu kan tidak berdosa dia. Tapi kalau orang yang pintar berbicara, bersilat lidah, berargumentasi, namun banyak tipu muslihatnya, banyak manipulasinya, banyak makalasinya, banyak memutarbalikkan fakta. Nah, ini repot ya. Sebagaimana kata beliau, sebagaimana orang yang mandul, asur ini di sini asur mana al-ajizu an nidyanin nisa, yaitu sebagaimana orang yang impoten lebih baik di sisiku Allah daripada gigolo. Coba bayangkan, sebagaimana sesungguhnya al-hasura, orang yang impoten di sisiku lebih afdol daripada gigolo. Sementara sekarang ini dibangga-banggakan, ya betul, yang jadi laki atau gigolo, mereka bangga, makan mewah hidup mereka. Tapi ini orang yang mandul lebih afdol, orang yang impoten lebih baik, lebih afdol daripada itu. Kenapa ya? Dia tidak melakukan kemaksiatan. Ini walaupun dia dapatkan apa yang dia dapatkan dari dunia, tapi itu adalah hina. Kemudian fayajibu 'alal aqil, maka wajib bagi orang berakal untuk dia yuqidu wa yash'al, dia menyalakan hatinya dengan adab. Ini sekarang tugas kita pelajari itu adab. Nanti insya Allah jelaskan oleh beliau lebih rinci lagi adab-adab. Wajib bagi orang berakal untuk dia nyalakan hatinya dengan adab. Ya, ingat itu. Sebagaimana menyalanya api dengan kayu bakar. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya siapa yang tidak menyalakan hatinya dengan adab, maka hatinya akan hitam disebabkan oleh dosa-dosa. Nah itu. Ya. Maka wajib orang berakal untuk menyalakan hatinya dengan adab, sebagaimana api menyala dengan kayu bakar. Karena sesungguhnya barang siapa yang tidak menyalakan hatinya dengan kayu bakar, dengan adab, maka hatinya itu lama-lama akan menghitam. Wa man ta'allama al-adaba, siapa yang mempelajari adab, maka dia tidak akan menjadikan uddatan lil mumarati, dia tidak akan menjadikan perdebatan sebagai bekalnya. Dia tidak akan menjadikan perdebatan sebagai bekalnya.
wala lil mubarati malja'an, dan dia tidak akan menjadikan pertikaian sebagai perlindungan, dan tidak akan menjadikan pertikaian sebagai perlindungan. Akan tetapi dia jadikan adab tersebut untuk memberikan manfaat pada dirinya dan meminta bantuan dengan adab tersebut untuk mendekatkan diri pada Rabb-Nya. Saya ulangi, barang siapa yang mempelajari adab, maka dia tidak akan menjadikan perdebatan sebagai bekalnya, dan begitu pula pertikaian sebagai perlindungannya. Kalau orang yang mempelajari adab, akan tetapi dengan adab tersebut dia niatkan untuk memberikan manfaat pada dirinya sendiri dan meminta pertolongan dengan adab tersebut untuk semakin dekat dengan Rabb-Nya. Nah, selesai perkataan Imam Abu Hatim. Saya sampai sini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka